Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai. Jumpa lagi bersama Bu Nuri. Hari ini kita akan belajar tematik kelas 2. Masih di tema 1, hidup rukun. Subtema 4, hidup rukun di masyarakat. Pembelajaran 1 sampai 6. Sebelum kita awali pembelajaran hari ini, mari kita awali pembelajaran hari ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Kita masuk ke pembelajaran 1. Di pembelajaran 1 kali ini, Bu Guru akan menampilkan akan menampilkan 2 gambar. Kemudian gambar tersebut ceritakan perbedaannya, di manakah gambar yang menunjukkan sikap hidup rukun di masyarakat. Gambar yang pertama di sini ada sebuah gambar perkampungan. Tapi mohon maaf, perkampungannya kurang bersih atau kurang rapi, banyak kumannya, sampah-sampahnya berserakan. Kemudian gambar yang kedua ada perkampungan. Kemudian warga sekitar atau warga setempat sedang melakukan kerja bakti bersama. Dari 2 gambar ini, manakah gambar yang menunjukkan sikap hidup rukun di masyarakat? Ya, gambar yang kedua. Karena apa? Gambar kedua ini warga-warga itu sadar kalau kampungnya itu tidak rapi atau masih kotor. Jadi warga mengadakan gotong royong atau kerja bakti. 2. Berikutnya, Bu Guru akan menampilkan sebuah bacaan. Disimak ya. Membuang sampah di tempat sampah. Udin selalu menjaga kebersihan. Sampah-sampah yang berserakan dibuang di tempat sampah. Sebaliknya, Badu tidak menjaga kebersihan rumah. Badu membuang sampah ke dalam got. Buang saja sampahmu ke dalam got dekat rumah, ajak Badu kepada Udin. Tidak mau nanti air got menjadi tergenang dan bau, jawab Udin. Badu menyadari bahwa perbuatannya tidak baik. Ia meminta maaf kepada Udin. Badu juga berterima kasih kepada Udin karena sudah mengingatkan agar tidak membuang sampah sembarangan. Bu Guru ulangi, bacaan ini menceritakan tentang Badu mengajak Udin untuk membuang sampah di got. Akhirnya apa? Udin menolak dengan baik. Kalau sampah dibuang di got, nanti akibatnya akan terjadi banjir. Dalam percakapan tadi, Udin menolak ajakan Badu untuk membuang sampah di got. Nah, kalimat yang Udin ucapkan adalah kalimat apa? Benar, kalimat penolakan. Apa kalimat penolakan itu? Kalimat penolakan adalah kalimat yang diucapkan untuk menolak sesuatu. Biasanya, kalimat penolakan menggunakan kata maaf, tidak, terima kasih, dan lain kali. Kalimat penolakan harus diucapkan dengan sopan. Jika menulis kalimat penolakan, diakhiri dengan tanda titik. Nah, untuk berikutnya, Bu Nuri sudah menyiapkan beberapa contoh kalimat penolakan. Yang pertama, maaf, saya tidak mau merusak tanaman ini. Yang kedua, maaf, saya tidak bisa melihat badut karena akan pergi ke rumah paman. Contoh yang ketiga, maaf, saya tidak mau jajan sembarangan. Nah, sekarang
buatlah kalimat penolakan berdasarkan kalimat di bawah ini. Yang pertama, diajak untuk menyontek. Kalimat penolakannya bagaimana? Mohon maaf, saya tidak mau menyontek karena menyontek itu dosa atau perbuatan yang tidak sholih. Kalimat yang kedua, kamu diajak mengambil barang temanmu. Coba nak, kalimat penolakannya bunyinya seperti apa? Ya, betul. Maaf, saya tidak mau mengambil barang Mohon maaf, saya tidak mau mengambil barang milik orang lain. Karena apa? Karena Allah Maha melihat. Kalimat yang ketiga, diajak makan dan minum sambil berdiri. Kalimat penolakannya bagaimana? Mohon maaf, saya tidak bisa makan dan minum sambil berdiri. Karena makan dan minum itu sebaiknya sambil duduk. Paham ya anak-anakku semuanya bagaimana membuat kalimat penolakan diawali dengan mohon maaf bisa, lain kali bisa. Oke, untuk berikutnya, amatilah gambar di bawah ini dan urutkan gambar di bawah ini sehingga menjadi sebuah cerita. Nah, ada Badu dan Udin. Ada 3 gambar. Ada kalimat seperti ini. Tidak apa-apa, Din, ayo buang sampah di got agar lebih dekat dan mudah. Kemudian ada kalimat bunyinya seperti ini. Terima kasih, Udin, kamu sudah mengingatkan aku. Kalimat yang terakhir, aku tidak mau Badu, kita harus menjaga kebersihan lingkungan. Berarti gambar yang pertama yang mana? Betul, gambar yang pertama adalah ini, sebelah kiri ya. Yang kalimatnya bunyinya adalah tidak apa-apa, Din, ayo buang sampah di got agar lebih dekat dan mudah. Kemudian, gambar yang kedua, aku tidak mau Badu, kita harus menjaga kebersihan lingkungan. Itu jawab Udin. Kemudian gambar yang ketiga, terima kasih Udin, kamu sudah mengingatkan aku. Jadi gambarnya diurutkan dulu, kemudian menjadi sebuah cerita. Nah, untuk berikutnya ada beberapa hasil karya. Yang pertama itu gambar apa? Iya, betul. Gambar kupu-kupu. Gambar kupu-kupu ini adalah terbuat dari apa? Ini terbuat dari bahan alam. Coba ditebak itu dari biji-bijian kan? Biji apa saja yang berada di situ? Ya, ada biji jagung, kemudian ada biji kedelai, ada biji kacang hijau, dan ada biji beras merah. Nah, hasil karya ini berasal dari bahan biji-bijian. Biji-bijian itu adalah dari alam. Gambar yang kedua ada sebuah gambar ikan. Nah, ini sama. Ini juga cara mengerjakannya adalah ditempel. Ini dari bahan apa? Betul, dari bahan kerang. Sama, ini juga dari bahan alam. Gambar yang ketiga, ada gambar ikan lagi. Ini dari bahan apa? Betul, dari bahan daun yang basah atau yang kering. Dari ketiga contoh ini, bahan-bahan dari ketiga ini adalah berasal dari alam. Yang pertama tadi dari biji-bijian. Yang kedua, dari bahan kerang. Yang terakhir, dari bahan daun. Sekarang kita masuk ke pembelajaran 2. Contoh pengamalan sila ke-1 dan ke-2 Pancasila di masyarakat. Coba anak-anakku, masih ingat tidak apa simbol Pancasila, sila ke-1 dan ke-2? Sila yang pertama simbolnya adalah benar.
simbolnya adalah bintang. Yang bunyinya ketuhanan yang Maha Esa. Nah, contoh pengamalan sila ke-1 di masyarakat adalah yang pertama, melaksanakan ibadah sesuai agama masing-masing. Yang kedua, memberi kesempatan dan menghormati tetangga untuk melaksanakan ibadah. Contoh yang ketiga, menjaga kerukunan dengan tetangga walaupun berbeda agama. Kemudian, sila yang kedua lambangnya apa? Benar, rantai emas. Kemudian, contoh pelaksanaan penerapan sila kedua di masyarakat. Yang pertama, menyapa tetangga saat berpapasan. Yang kedua, memberi bantuan kepada orang yang membutuhkan bantuan. Yang ketiga, menjenguk tetangga yang sakit. Yang keempat, menolong sesama. Kita masuk ke pembelajaran 3. Di sini nanti Bu Nuri akan menyiapkan sebuah gambar, kemudian gambar manakah yang menunjukkan penolakan, kemudian gambar mana yang menunjukkan sikap hidup rukun di masyarakat. Nah, gambarnya berikut ini. Yang pertama ada Siti, ya. Siti, Ibu bilang kepada Siti, Siti tolong bawakan kue ini untuk bapak-bapak. Jadi di perkampungan ini ada kerja bakti. Kemudian Siti dimintai ibu untuk membawa kue, kemudian kue itu ditawarkan kepada warga-warga sekitar. Kuenya silahkan Pak. Kemudian Bapak menjawab, tidak, terima kasih Nak, Bapak masih kenyang. Nanti Bapak ambil sendiri. Nah, pada gambar tersebut ini adalah sebuah kalimat penolakan. Kenapa? Karena bapaknya masih kenyang, kemudian Siti menawari kue. Kemudian Siti pindah ke tempat berikutnya. Ini kuenya Pak, silakan dinikmati. Nah, kalau ini tidak penolakan, karena apa? Bapaknya mau. Kemudian silahkan air minumnya Pak. Nah, untuk gambar yang terakhir, terima kasih Siti, kebetulan Bapak sudah haus. Jadi, untuk gambar terakhir ini, Bapaknya akhirnya mau menerima. Yang termasuk kalimat penolakan tadi adalah ini ya. Tidak, terima kasih Nak, Bapak masih kenyang. Nanti Bapak ambil sendiri. Nah, masih ingatkah gambar ini? Kemarin tadi di pembelajaran 2 sudah ada. Sekarang masuk di pembelajaran 3. Ini adalah gambar burung. Gambar burung ini bahannya dari biji-bijian, benar. Kemudian ada gambar kupu-kupu, sama. Ini bahannya juga dari bahan biji-bijian. Ini juga sama, dari apa? Biji-bijian. Yang terakhir itu dari bahan merica, kedelai, beras merah. Hasil karya ini disebut kolase. Kolase pengertiannya adalah karya seni rupa 2 dimensi yang menggunakan bahan dasar bermacam-macam yang ditempelkan pada suatu gambar. Jadi, anak-anak kalau mengerjakan tugas seperti ini, langkah yang pertama adalah buat sketsa dulu, buat gambarnya dulu, kemudian gambarnya dikasih lem. Setelah itu, setelah lemnya rata semua di kertas, kemudian biji-bijinya siap ditempel di kertas. Nah, sedangkan ini ada gambar apa? Benar, gambar Doraemon. Yang kedua, ada gambar pohon. Yang ketiga, ada gambar burung hantu lagi. Ini sama contoh yang pertama tadi beda ya. Kalau ini hasil karya yang disebut mozaik.
Mozaik adalah karya seni 2 atau 3 dimensi yang menggunakan material atau keping-kepingan yang disusun sehingga membentuk suatu gambar. Kalau mozaik ini bukan dari biji-bijian, tetapi apa? Contoh, bisa dari kertas origami yang kita potong-potong kemudian ditempel. Terus yang dari burung hantu ini dari kepingan kaca, kemudian dipotong-potong dan ditempel. Oke, kita masuk ke pembelajaran 4. Perhatikan gambar percakapan di bawah ini. Ayo kita ikut bergotong royong membersihkan lingkungan. Kemudian dijawab, tidak mau aku malas. Bekerja bakti itu melelahkan. Kemudian, ayo kita ikut bergotong royong membersihkan lingkungan. Udin menjawab, maaf, saya tidak bisa ikut bekerja bakti karena ada keperluan mendadak. Sedangkan si Badu tadi itu diajak kerjasama, tapi jawabnya seperti ini. Tidak mau aku malas. Bekerja bakti itu kan melelahkan. Dari jawaban Badu dan Udin ini ada perbedaan. Memang keduanya ini adalah kalimat penolakan. Tetapi kalimat penolakan yang lebih tepat itu adalah penolakannya si Udin. Karena apa? Udin cara menyampaikan kalimatnya adalah secara sopan. Sedangkan Badu tidak sopan karena ada kata tidak mau Nah, ini menandakan kalimat penolakan yang kurang sopan atau kurang tepat. Oke, kita masuk ke pembelajaran 5. Di sini ada sebuah bacaan. Bacaannya adalah sebuah percakapan antara Made sama Udin. Yang pertama, Made, ayo kita berolahraga bersama di lapangan. Maaf Din, kali ini aku tidak ikut berolahraga. Tidak apa-apa Made, apakah kamu akan pergi ke suatu tempat? Jawab Udin. Betul Din, aku akan mengunjungi paman bersama keluargaku, jawab Made. Baiklah, selamat bersenang-senang, jawab Udin. Terima kasih Udin, jawab Made. Nah, untuk berikutnya, Bu Nuri sudah menyiapkan contoh penerapan sila ketiga Pancasila di masyarakat. Nah, simbolnya adalah betul, pohon beringin. Contohnya adalah yang pertama, bangga menggunakan barang-barang dalam negeri. Yang kedua, mempelajari tarian daerah. Contoh ketiga, berteman dengan teman dari berbagai suku. Contoh yang keempat, bekerja sama menjaga keamanan lingkungan sekitar. Contoh yang keempat ini, contohnya nih orang tua kalian dapat jadwal untuk menjaga kampung yang namanya adalah ronda malam. Kemudian kita masuk ke pembelajaran 6. Nah, di pembelajaran ini kita akan membahas tentang penerapan sila keempat di masyarakat. Masih adakah yang ingat lambangnya apa? Benar, lambangnya adalah kepala banteng. Contoh yang pertama, menghargai pendapat ketika musyawarah. Yang kedua, menerima keputusan musyawarah dengan lapang dada. Yang ketiga, menghormati pendapat orang lain. Yang keempat, musyawarah pemilihan ketua RT. Yang kelima, musyawarah menentukan jadwal ronda malam. Nah, tadi lambangnya apa? Sila keempat. Iya, lambangnya adalah kepala banteng. Nah, untuk berikutnya kita akan membahas tentang contoh penerapan sila kelima Pancasila di masyarakat. Lambangnya adalah betul, padi dan kapas. Contoh yang pertama,
gotong royong membersihkan lingkungan. Yang kedua, menjunjung tinggi semangat kekeluargaan dan gotong royong dalam kehidupan. Ketiga, menghormati hak-hak orang lain. Keempat, menghargai hasil karya orang lain. Kelima, tidak hidup boros. Kenapa tidak boleh? Kita harus hidup hemat. Karena Allah tidak suka orang yang hidupnya boros-boros. Barang yang tidak kepake kita beli, itu kan namanya mubazir. Daripada kita hidup boros, lebih baik kita uang kita atau barang kita itu kita kasihkan kepada orang lain. Itu bahkan lebih bermanfaat. Nah, yang keenam, bersikap adil. Jadi, ketika kita bermain atau ketika kita gotong royong di lingkungan masyarakat, kita tidak boleh membeda-bedakan antara si A dan si B. Kita harus bersikap adil. Untuk tugas tematik hari ini, kerjakan buku paket halaman 62, 64, 65, 67, dan 69. Saya pasti bisa. Dan kita akhiri pembelajaran hari ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Dari Bu Nuri, jangan lupa sholat 5 waktu, patuhi protokol kesehatan, dan tetap semangat, tetap ceria. Allahu Akbar. Dari Bu Guru, terima kasih dan mohon maaf. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.